39B. Saat ini saya mengajar di SDN Alun-Alun 01 Kecamatan Waluyoso, Kabupaten Lumajang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya satu lembaga di SDN Alun-Alun 01, yaitu Bapak Samsul Arifin yang mengajar di kelas 4. Betul ya Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Samsul? Alhamdulillah, hari ini baik Bu. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum nanti saya melakukan kegiatan supervisi kelas, begitu Pak Samsul ya. Adapun tujuan saya melakukan supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Tentunya juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya Bapak Samsul. Gitu ya Pak Samsul ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ini kepada Pak Samsul. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira apa ini tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Untuk pembelajaran IPAS terutama tumbuhan, saya ingin tujuan pembelajaran ini ingin supaya anak ini bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Terus selain itu mengidentifikasi juga bisa menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Sehingga dengan mengidentifikasi dan bisa menjelaskan fungsi, anak-anak bisa tahu kalau tumbuhan itu juga makhluk hidup. Oke, jadi berarti ada dua tujuan ya Bapak ya untuk pembelajarannya Bapak nanti. Baik, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dan ingin Bapak lakukan observasi? Area pengembangannya, ya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang efektif yang bisa membantu anak bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Jadi anak-anak itu selain belajarnya enak, nyaman, di dalam kelas itu juga bisa termotivasi, bisa paham dan bisa mengerti apa yang nanti diberikan di materi itu. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, kemudian model ataupun metode pembelajarannya itu seperti apa? Kalau strateginya yang saya siapkan ya mungkin bisa di dalam pembelajaran itu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu kan memungkinkan untuk anak yang berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan memasukkan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional. Metodenya yang mungkin ceramah, tapi ceramahnya itu bervariasi. Lah, observasi juga, tanya jawab juga, dan diskusi kelompok agar di kelas itu terjadi interaksi antara pendidik, guru, dan siswa bisa aktif juga. Ya, dan model pembelajarannya juga akan menggunakan discovery learning. Oh, gitu Pak ya. Nanti untuk kegiatan Bapak ini nanti bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ini seperti apa Pak? Nah, biasanya untuk pembelajaran anak-anak itu lebih suka melihat gambar, terus melihat video,
dan juga tanaman-tanaman yang akan saya gunakan juga lebih baik yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Ya, kemudian gambar dan video pembelajaran itu biasanya anak-anak lebih suka kalau menggunakan LCD. Itu lebih visual. Nah, LKPD-nya juga nanti ada yang berkelompok juga supaya antara anak yang satu dengan yang lain ada interaksi. Nah, juga ada tugas individunya juga. Nah, kenapa? Karena kalau tugas kelompok saja nanti anak-anak itu cenderung ada yang bengong, terus Tidak berdiskusi gitu Pak ya. juga. Nah, kalau ada tugas individunya, nah pendidik itu lebih paham. Nanti anak-anak itu pelajarannya itu mungkin sampai di mana, jadi guru bisa memperbaiki pembelajaran itu selanjutnya. Berarti dari yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan itu ada nanti akan ada video Pak ya, ada video, gambar maupun juga contoh-contoh benda nyata yang ada di lingkungan sekitar, begitu ya Pak Samsul ya. Nah ini kapan ini kira-kira nanti Pak Samsul mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, nanti kira-kira hari apa dan di kelas berapa Pak Samsul? Karena jadwal pelajarannya itu Senin, Selasa dan Rabu, mungkin hari Senin aja ya. Hari Senin. Tanggal berapa itu Pak? Sekarang tanggal 9, mungkin tanggal 11 besok hari Senin. Jadi lebih baik anak-anak mengerjakan dan mempelajarinya dan anak-anak itu lebih paham akan bagian-bagian yang bagus. Tentunya di kelasnya Bapak ya, kelas 4 ya Pak Samsul ya. Baik, jadi nanti di hari Senin 11 November itu Bapak akan mengajar dan saya nanti akan datang ke kelasnya Bapak ya untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat nanti dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi ketika Pak Samsul melakukan kegiatan pembelajaran. Nah nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi yang saya observasi, kita nanti juga akan melakukan percakapan lagi Pak dengan didampingi oleh pengajar praktik seperti itu Pak. Siap Pak Samsul? Oke. Nah sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yang mungkin hal yang baru bagi saya. Jadi kalau kita sering sharing antar guru, jadi ilmunya kita itu bertambah. Kalau sering-sering sharing, sering-sering bertanya, tidak peduli, tidak pakai manfaat, tidak peduli dengan mungkin yang juniornya, mungkin lebih ilmunya lebih tinggi, bisa juga. Dan tentunya mungkin dengan kita ngobrol seperti ini nanti persiapannya bisa jadi lebih matang ya Pak ya, bisa persiapkan nanti untuk persiapannya di tanggal 11 ya Samsul ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi, dan sampai bertemu lagi di observasi hari Senin nanti di tanggal 11. Demikian percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samsul. Semangat untuk Pak Samsul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa.
Satu dia, dua ayam. Pada hari ini Pak Guru ingin bertanya dulu sesuatu sebelum pelajaran kita mulai. Sebelum berangkat sekolah, anak-anak sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapannya pakai apa saja? Sayur. Sayur, apa lagi? Masa makan cuma makan sayur? Nasi, tempe, tahu, ikan. Ikan atau daging sekarang Pak Guru akan menjelaskan materi hari ini, yaitu tentang tumbuhan. Tujuan kita hari ini mempelajari tentang tumbuhan, yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu anak-anak dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ya. Tadi yang kalian makan terdiri dari ikan, sayur, tempe, nasi. Nasi itu juga terdiri atau bagian dari tumbuhan. Ya, yaitu dari padi. Ya. Nah, oleh karena itu tumbuhan kita konsumsi setiap hari. Ya, kita makan daunnya, ya, kita makan bunganya, kita makan akarnya, bahkan batangnya kita makan, ya. Oleh karena itu kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhannya, ya. Yang kalian tahu seperti manusia memiliki organ, ya, itu baik dari tangan, kaki, ya. Tumbuhan juga begitu. Tumbuhan juga ada organ-organ tertentu yang menjadi bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian tahu bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Belum tahu? Kalau belum tahu, nah, kebetulan di sini ada satu tumbuhan. Tumbuhan apa namanya ini? Cabai. Yang kalian lihat di tumbuhan cabai ini ada apa saja? Terus yang di bawah tanah? Bagus. Pak Guru akan memberikan beberapa gambar tumbuhan untuk kalian pelajari bersama nanti, ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Pak Guru ingin kalian melihat dulu video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum pembelajaran melihat video dimulai, ayo berangkat.
Lagi. Tidak boleh. Kurang-kuranglah. Yuk. Jangan boleh, jangan bermain. Jangan makan. Selama pembelajaran harus aktif. Sepakat? Nah, Yuk perhatikan videonya. Dan memiliki bentuk mengerti. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggal. Yang adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan lembab dari akar menuju daun, dan sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Ya. Tadi di dalam video pembelajaran bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Akar, batang, daun, bunga. Ya. Sudah paham belum? Nah, untuk menjelaskan kalian sudah paham apa belum, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu kelompok 3 anak. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti Arif nanti ke sini. Ya. Jadi 4 kelompok Nak, ya. Belum bergerak dulu ya. Jangan bergerak dulu. Nanti kelompoknya dikasih nama per kelompok. Kelompok 1 Asya, kelompok 2 Dani, kelompok 3 Dika, kelompok 4 Dian. Ya. Sebelum mengerjakan evaluasi atau evaluasi yang Pak Guru berikan, dan kalian berdiri dulu. Ikuti dulu. Ikuti geraknya.
sudah menyelesaikan tugas individu. Nah, sekarang selama pembelajaran dan materi tadi yang kita pelajari, apa yang kalian rasakan? Kalian tahu tidak kalau tumbuhan itu punya bagian-bagiannya? Tahu sebelum materi apa setelah materi kita pelajari? Dan materi kita pelajari, ya benar, karena tumbuhan itu juga makhluk hidup. Nah, makhluk hidup seperti manusia juga akan memiliki telur. Tumbuhan bisa tidak? Tumbuhan juga bisa memiliki keturunan. Kalau manusia itu memiliki keturunan dengan menikah, ya, hamil, punya anak, ya, bisa memiliki keturunan. Kalau tumbuhan bagaimana? Masa? Apa? Untuk mengetahui tumbuhan dari mana bibit-bibitnya tumbuhan itu bisa tumbuh, itu akan kita pelajari minggu depan. Sebelum pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Kalian sebelum meninggalkan kelas istirahat dan di mejanya harus bersih, tidak boleh ada buku yang ada di atas meja. Silakan meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama saya di percakapan pasca observasi bersama saya Ita Wulandari calon guru gerak angkatan 11 kelas 39 dari SD Negeri Alun-Alun 1 Kecamatan Waluyoso Kabupaten Jember. Dan hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Samsul Arifin sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Ratna Ernawati selaku pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 39. Assalamualaikum Ibu Ratna. Assalamualaikum Mas Samsul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan nyaman juga. Ya, sehingga kita bisa bertemu untuk melakukan percakapan pasca observasi hari ini yang namanya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Samsul terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh
pembelajaran yang sudah bermanfaat. Baik, pertama yang ingin saya tanyakan ini kepada Pak Samsul, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Pak Samsul? Bagaimana ini, Pak? Terima kasih Bu. Ya, kami memang sering observasi di dalam mengajarnya, tapi tetap saja ketika berlangsungnya observasi tetap saja merasakan. Mungkin karena apa ya? Ketika kita mengajar dengan anak-anak itu sudah biasa, tetapi ketika kami diobservasi ada perasaan selalu diawasi. Ya mungkin apa cuma perasaan, apa gimana, tapi alhamdulillah meskipun merasa tegang dan juga ya ada tekanan sedikit, masih ya tetap berjalan lancar di Tunggu ya Pak, yang sama saya jadi nggak grogi ya Pak, kan sudah biasa ya Pak Samsul ya. Alhamdulillah lancar ya Pak Samsul ya. Bisa Pak Samsul ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Bapak capai saat dilakukan pembelajaran kemarin, dan bagaimana dengan langkah-langkah juga tahapan seperti apa yang kemarin sudah Bapak laksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran. Untuk area pengembangannya itu dari model pembelajaran, terus metode, dan juga media pembelajaran itu harus disiapkan agar tujuan pembelajaran itu dan apa ya, tujuannya itu bisa tercapai dengan baik, sehingga anak-anak itu merasa nyaman dan juga proses pembelajarannya itu bisa efektif. Langkah-langkahnya yang saya ambil ya seperti biasa, yaitu membuat perangkat pembelajaran, ya, media, dan juga metode itu mungkin setiap mengajarkan materi itu selalu berubah, atau mungkin diambil dari metode yang paling enak bagi anak-anak, mungkin itu yang sendiri. Kemarin Samsul juga sudah menyampaikan ya area pengembangan yang ingin dicapai, terkait pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, kemarin itu sangat efektif, nyaman. Jadi betul sekali Pak Samsul sudah menyiapkan media, model, metode pembelajaran dengan langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya Pak Samsul ya. Baik, untuk ini Pak Samsul, kendala-kendala. Jadi kendala apa saja yang Bapak hadapi kemarin saat melakukan proses pembelajaran itu? Adakah kendala? Kalau kendala di dalam kita mengajar itu pasti ada. Ya salah satunya yang pasti ada itu dari sekian banyak siswa itu pasti ada salah satu murid yang pasti, dan ada juga yang ketertarikan dengan pelajaran itu sangat rendah. Seperti contohnya di dalam pembelajaran matematika, ketika menghitung itu apa ya? Mereka itu pasif lah, dan juga ada yang suka mengambil temannya, apa mungkin itu ya media kurang menarik, dan juga yang banyak kalau kendala. Ya, bagaimana guru itu bisa menyikapinya, dan setiap mata pelajaran itu kendalanya itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu guru itu di sini harus banyak-banyak menyiapkan media pembelajaran juga, dan metode-metodenya juga itu harus banyak-banyak dirubah. Ya caranya dengan
salah satunya mencari referensi punya teman sejawat dan juga banyak-banyak menggunakan apa ya, metode seperti escripting mungkin, dan juga di dalam metodenya itu ada juga mengirimkan film yang mungkin bisa apa ya, Biar semangat. ya Motivasi juga. juga bisa memotivasi dan bisa menggali metode anak itu supaya mau untuk aktif di dalam Jadi intinya dari yang Bapak sampaikan adalah sesuai yang mengatasi juga kayak dari apa yang Bapak sampaikan tadi Bapak sebenarnya ada rencana ini dari apa yang Bapak sampaikan tadi ada rencana untuk apa ya mengatasi permasalahan yang sebelumnya, jadi rencana tidak lanjut ya. Jadi dari rencana-rencana ke depan ini, dari proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan dari salah satunya dari referensi terkait dengan metode, gitu ya Pak ya. Mungkin bisa berkolaborasi ya Pak ya dengan referensi sejawat seperti itu Pak Samsul. iya. Baik Pak Samsul, dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah bercerita banyak terkait apa yang sudah Bapak laksanakan, ada kegiatan observasi, kemudian untuk kedepannya ini selanjutnya apa yang Bapak lakukan? Ya, untuk kedepannya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin tetap mencari referensi dan apa ya, bertanya kepada teman bagaimana caranya mengajar di kelasnya, bagaimana cara mengatasinya, mungkin itu. Kira-kira kapan ini Pak Samsul akan melakukan perubahan ini dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Lebih cepat lebih baik. Iya, ya mungkin minggu depan. Minggu depan baik Pak Samsul, semoga lancar dan menjadi apa ya, perubahan yang lebih baik lagi, lebih maksimal ya Pak Samsul ya tentunya harapannya untuk anak-anak. Dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul. Mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa secepatnya bisa direalisasikan, dan saya ucapkan terima kasih atas materi jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan terkait percakapan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian dari seluruh ada kita sudah selesai Pak Samsul, mulai dari percakapan observasi, kegiatan observasi, dan juga kegiatan hari ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Samsul. Terima kasih kepada